Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Keheningan mutlak melanda area pelelangan saat semua orang saling memandang, sebelum tatapan mereka beralih ke Song Tai yang tampak menyendiri di atas panggung pelelangan. Meskipun kota Wanxiang diperintah oleh Sekte Super dan hukum kota berada di bawah yurisdiksi pengawasnya, semua orang tahu bahwa bagaimanapun juga ada banyak individu yang sombong dan pantang menyerah yang berkumpul di kota semacam ini, dan oleh karena itu, konflik pasti akan muncul tidak peduli seberapa ketat yurisdiksinya. Dalam situasi seperti ini, para pengawas biasanya menutup mata. Belum pernah ada orang yang mendengar tentang pengawas yang melarang perkelahian di kota sebelumnya. Oleh karena itu, ketika penonton mendengar Song Tai menyatakan bahwa perkelahian akan dilarang di kota Wanxiang hari ini, mereka tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Apakah alasan pelarangan itu semata-mata karena suasana hatinya sedang buruk? Wajah banyak orang menunjukkan ekspresi yang sangat aneh. Segera setelah itu, mereka menatap Feng Chang dengan sedih, yang sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Semua orang tahu bahwa Song Tai mengincarnya. Begitu pula dengan Lindong yang menatap Song Tai dengan kaget. Jelas, dia tidak menyangka Song Tai akan mengatakan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan tawa. Orang ini cukup menarik. Tampaknya penjualan 3 pil crossing disaster oleh Lindong telah mendapatkan bantuan dari Song Tai. Saat ini, ada ekspresi kaku di wajah Mulin dan rekan-rekannya juga. Mata mereka tidak bisa menahan ekspresi tersenyum. Di bawah banyak tatapan, Feng Chang yang meludahkan darah karena marah akhirnya membalikkan tubuhnya. Karena kedengkiannya, wajahnya menjadi sangat terdistorsi. Dia menatap tajam ke arah Song Tai. Jika bukan karena takut dia mengetahui identitas Song Tai, dia pasti akan menyerang Song Tai. Song Tai, meskipun kamu adalah pengawas kota Wanxiang, kamu tidak mempunyai kewajiban untuk ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Jika hal ini dilaporkan kembali ke Sekte Super, mari kita lihat bagaimana kamu menjelaskannya. Saya adalah pengawas kota Wanxiang dan saya yang membuat peraturan di sini. Jika Anda tidak puas, jangan ragu untuk melaporkan saya ke Sekte Super. Wajah Song Tai tetap acuh tak acuh. Dia melirik ke arah Duo Feng Chang dan melanjutkan dengan jelas. Namun, sebelum perintah dari Sekte Super tiba, saya masih mengendalikan tempat ini. Jika Anda melanggar peraturan saya berhak mencabut kualifikasi Anda untuk memasuki perang 100 kerajaan. Wajah Feng Chang tampak menyeramkan saat dia berteriak dengan marah. Kekaisaran Awan Angin juga memiliki orang-orang di Sekte Super wilayah Suan Timur. Jangan memaksakan keberuntunganmu. Peraturannya sudah ditetapkan dan kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Ketika saatnya tiba, aku juga bisa melakukan apapun yang aku mau, jawab Song Tai dengan tenang sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Anda. Tubuh Feng Chang gemetar karena marah sementara matanya diwarnai dengan sedikit warna merah. Namun, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Tidak peduli apa, dia tahu bahwa Song Tai adalah pengawas kota Wanxiang dan dia memiliki otoritas tertinggi di sini. Satu kata darinya dapat menghilangkan kualifikasi suatu kerajaan untuk mengikuti kontes. Meskipun Kekaisaran Awan Angin mempunyai dukungan serupa, air dari jauh tidak dapat memadamkan api di sini. Jelas, tingkat disiplin diri Feng Chang cukup tinggi. Di bawah situasi yang menyebalkan seperti itu, dia masih bisa menahan amarah di dalam hatinya secara bertahap. Namun, niat membunuh di matanya begitu kuat sehingga hampir meledak dan terwujud. Dia dengan ganas memutar kepalanya dan menatap Lindong dengan kebencian yang pahit. Lindong, jangan berasumsi bahwa aku akan membatalkan masalah ini. Jika dia ingin melindungimu di kota Wanxiang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, kita akan memasuki zona inti untuk berpartisipasi dalam perang 100 kerajaan dalam 2 hari. Begitu kamu meninggalkan kota Wanxiang, bahkan dia tidak akan berani ikut campur dalam konflik di antara berbagai kerajaan. Pada saat itu, aku akan memberitahumu konsekuensi menyinggung Kekaisaran Awan Angin. Suara dingin Feng Chang dipenuhi dengan niat membunuh saat bergema di seluruh area lelang, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Tampaknya Feng Chang tidak akan membiarkan Lindong dan rekan-rekannya pergi. Jelas sekali bahwa Song Tai ingin membantu Lindong.
Jika dia ingin melindungi Lindong di kota Wanxiang, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, perang 100 kerajaan akan dimulai dalam 2 hari. Ketika saat itu tiba, Lindong pasti akan berpartisipasi dalam perang, dan ketika dia melangkah ke dalam perang, hal pertama yang akan dia temui adalah kemarahan Kekaisaran Awan Angin. Jejak rasa dingin merembes keluar dari mata Lindong saat dia balas menatap mata merah Feng Chang. Setelah beberapa saat, Lindong menyeringai dan menjawab dengan suara lembut, "Karena kamu tertarik, kami akan bermain bersamamu. Kebetulan aku sangat tertarik dengan harta karun jiwa surgawimu. Setelah membunuhmu, aku masih bisa menyimpan pil nirvana dalam jumlah besar. Lagi pula itu cukup bagus. Haha, harta karun jiwa surgawi ada di tanganku. Jika kamu punya nyali, datang dan ambillah dariku. Aku akan menunggumu." Feng Chang sangat marah hingga dia mulai tertawa. Tampaknya kata-kata arogan Lindong telah memprovokasi dia secara signifikan. Dia menatap Lindong dengan muram sambil memperlihatkan gigi putihnya yang menyeramkan. "Namun, aku menantikan hasilnya dalam 2 hari. Jika lidahmu masih tajam saat itu, aku benar-benar harus mengakui karakter pantang menyerahmu." Setelah menyelesaikan kalimatnya, Feng Chang tiba-tiba melambaikan tangannya. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan pergi dengan niat membunuh yang meluap-luap. Setelah Feng Chang dan rekan-rekannya pergi, suasana di area lelang besar akhirnya sedikit mengendul. Banyak tatapan terus-menerus tertuju pada Lindong dan rekan-rekannya. Beberapa dipenuhi dengan simpati sementara yang lain dipenuhi dengan kegembiraan atas kemalangan mereka. Kedua jenis tatapan itu mengandung sedikit antisipasi. Sepertinya mereka akan memiliki kesempatan untuk menyaksikan pertempuran epik dan ganas pertama dalam 2 hari ketika perang 100 kerajaan dimulai. Dalam 2 hari, mereka akan tahu siapa yang lebih kuat, kerajaan super, atau kuda hitam, Lindong. Orang yang sombong, sepertinya pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Martin kecil tertawa kecil ketika dia dengan penuh semangat menyaksikan kerumunan pelelangan yang surut. "Ayo berangkat, saatnya melakukan persiapan saat kita kembali. Karena tantangan telah dikeluarkan, dengan sendirinya kita akan menerimanya." Lindong tersenyum. Wajahnya tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sama sekali. Meskipun Feng Chang telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini dan kemampuan bertarungnya akan meningkat pesat, masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Lindong berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Song Tai. Meskipun Feng Chang ingin menyelesaikan masalah ini saat itu juga dan Lindong tidak keberatan, dia akan dengan senang hati menerima persiapan 2 hari lagi. Oleh karena itu, dia menghargai bantuan Song Tai. Sehubungan dengan sikap hormat Lindong, Song Tai hanya melambaikan tangannya. Segera setelah itu, dia berbalik dan suara yang hanya terdengar oleh Lindong diam-diam terdengar di seberang tempat itu, "Lindong, hanya ini yang bisa kulakukan. Pertempuran 2 hari kemudian akan bergantung pada kemampuanmu. Setidaknya, Feng Chang dan rekan-rekannya tidak akan berani melakukan apapun padamu dalam 2 hari ini. Kamu bisa membuat persiapan dengan damai." Setelah mendengar suara ini, Lindong menyeringai dan mengangguk ringan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia meninggalkan pasar lelang bersama api kecil dan yang lainnya. Mulin menyaksikan sosok-sosok yang telah menarik perhatian semua orang itu pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh ketika dia dengan lembut berkomentar, "Awalnya aku percaya bahwa Kekaisaran Lon Moon dan Kekaisaran Awan Angin akan berebut pelelangan ini. Aku tidak menyangka pada akhirnya kita akan menjadi penonton." Lindong benar-benar tahu cara untuk menjadi pusat perhatian. "Aku khawatir mereka akan mendapat masalah 2 hari kemudian." Mo Hanyu sedikit mengerutkan alisnya yang hitam pekat dan berkata. Dia tahu bahwa Lindong dan rekan-rekannya cukup mampu, namun Kekaisaran Awan Angin sangat ganas dan tangguh. Selain itu, mereka telah memperoleh harta karun jiwa surgawi hari ini. Bahkan Kekaisaran Lon Moon tidak berani memprovokasi mereka, namun Lindong dan rekan-rekannya. Sehubungan dengan fakta ini, bahkan Mulin yang biasanya memiliki ekspektasi tinggi terhadap Lindong pun menganggukkan kepalanya dengan serius. Dia kemudian menghela nafas, "Saat ini, kita hanya bisa menunggu dan melihat." Kekaisaran Awan Angin sangat kuat. Aku bahkan tidak tahu apakah Lindong dan kelompoknya bisa melewati cobaan ini. Setelah mengatakan ini, Mulin jelas tidak ingin berbicara lagi. Dengan lambaian tangannya, dia meninggalkan pelelangan bersama anak buahnya.
Meskipun kota Wanxiang sangat besar, berita tentang apa yang terjadi dalam pelelangan menyebar ke seluruh kota dalam waktu setengah jam. Seketika, suasana seluruh kota mulai mendidih. Siapakah Kekaisaran Awan Angin? Mereka adalah kerajaan super yang mendominasi kota Wanxiang. Meskipun pertempuran antara 4 kerajaan super besar tidak pernah berhenti di kota Wanxiang, semua orang tahu bahwa kerajaan Awan Angin adalah yang paling kuat. Kekaisaran Awan Angin mungkin punya reputasi yang mengesankan, tapi di saat yang sama, Lindong yang menerobos masuk ke tempat kejadian juga bukanlah individu tanpa nama. Meskipun dia berasal dari kerajaan tingkat rendah, dia masih mampu mengalahkan banyak kerajaan tingkat tinggi. Faktanya, dia bahkan seorang diri mengalahkan kekuatan gabungan dari 3 penguasa wilayah barat laut. Selanjutnya, dia juga mendominasi 2 dari 4 warisan sekte misterius, dan bahkan menekan 2 praktisi elit Kekaisaran Gan besar. 3 dari 4 peringkat teratas di Monumen Nirwana di kota Wanxiang dimonopoli oleh Lindong dan teman-temannya. Dalam satu hari, Lindong secara sah memperoleh peringkat pertama kategori bumi dengan mengalahkan Luo Tong, mantan peringkat 1 peringkat 4 Yuan Nirvana di kategori bumi. Banyaknya pencapaiannya ini sudah cukup untuk membuat siapapun melupakan identitas kekaisarannya yang berpangkat rendah. Jadi, ketika semua orang mengetahui pertarungan antara Lindong dan Feng Chang, mereka tidak berpikir bahwa Lindong dan rekan-rekannya melebih-lebihkan kemampuan mereka. Sebaliknya, masyarakat justru melakukan antisipasi yang biasanya muncul karena situasi yang berimbang. Sudah jelas bahwa di mata banyak orang, kerajaan tingkat rendah Lindong sudah memiliki reputasi yang setara dengan kerajaan super ini. Tentu saja, reputasi ini harus dibenarkan dengan hasil pertarungan sengit dalam 2 hari. Jika Lindong mengklaim kemenangan, namanya akan menjadi booming di seluruh medan perang kuno. Jika dia kalah, reputasi ajaibnya akan berakhir. Terlebih lagi, pertempuran ini akan menjadi pertempuran pertama dalam perang 100 kerajaan antara kerajaan super dan kuda hitam yang sedang bangkit. Hasilnya tentu sangat dinantikan. Di bawah antisipasi masyarakat, 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Sinar matahari pagi mengandung sedikit kesejukan saat tersebar dari seluruh langit, menyelimuti seluruh kota Wanxiang di dalamnya. Panas yang membara di kota Wanxiang telah mencapai tingkat ekstrim setelah diseduh selama 2 hari. Mata semua orang sangat panas karena antisipasi. Mereka telah meninggalkan berbagai kerajaan mereka dan tiba di medan perang kuno ini, di mana persaingannya sangat ketat. Mereka semua berlatih keras di tempat ini selama setahun hanya untuk mendapatkan hasil yang bagus dalam perang 100 kerajaan. Hal ini dilakukan dengan harapan bisa menarik perhatian sekte super dan membuat nilai kerajaan seseorang melambung tinggi. Pertarungan besar yang telah mereka tunggu selama 1 tahun akhirnya dimulai. Berbagai talenta atau monster yang datang dari kerajaan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya akan bertarung di tempat ini dan menentukan pemenangnya. Para pemimpin sejati generasi muda di Kekaisaran Wilayah Suan Timur juga akan muncul di tempat ini. Saat seluruh kota memanas, beberapa sosok perlahan berjalan keluar dari halaman kecil di sudut tenggara kota. Itu adalah kelompok Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menyaksikan terik matahari di langit. Senyuman muncul di wajahnya. Dia juga telah menunggu 1 tahun untuk hari ini. Little Flame membawa batang logam berwarna hitam di belakang Lindong. Bayangan yang tercipta dari tubuh berototnya telah menutupi sebagian besar tubuh Lindong. Sekilas, dia memberikan semacam tekanan yang kuat dan kuat. Berdiri di sampingnya, tikus kecil masih bersikap malas, terlihat sangat berbeda dari tekanan kuat yang dipancarkan api kecil. Wajah tampannya tampak seperti setan kecil di bawah sinar matahari. Namun, Sukui dan yang lainnya sadar bahwa orang ini, yang pernah mereka saksikan bertarung sebelumnya, adalah orang yang paling tak terduga di antara mereka bertiga. Sukui menghela nafas emosional yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia melihat kelompok Lindong. Dari kesan pertama yang didapat ketika melihat mereka, Lindong lebih rendah daripada Little Flame dalam hal ukuran dan kekuatan, dan lebih rendah dari Little Marten dalam hal penampilan. Terlebih lagi, kekuatannya mungkin bukan yang terkuat di antara ketiganya. Namun, orang yang benar-benar membuat keputusan di antara mereka adalah dia. Setelah tinggal bersama selama beberapa waktu, Sukui juga menyadari beberapa hal mengenai Lindong di medan perang kuno ini.
Dari percakapan yang sesekali terjadi, ia menyadari bahwa api kecil dan tikus kecil tidak sehebat saat ini. Pada saat itu, semua pertempuran di dunia luar secara pribadi dilakukan oleh Lindong, yang tampaknya paling biasa di antara ketiganya. Sukui menatap Lindong yang mengangkat kepalanya dan menatap matahari. Yang terakhir tiba-tiba membuka lengannya dan sinar matahari menyinari tubuhnya, mengeluarkan semacam panas yang tidak terkendali. Cahayanya bahkan lebih menyilaukan daripada tikus kecil atau api kecil yang ada di sisinya saat ini. Dia akan menjadi orang yang paling mempesona di medan perang kuno ini. Pikiran tak dikenal ini tiba-tiba terlintas di hati Sukui. Segera, dia menoleh, hanya untuk melihat Suruo di sisinya menggunakan mata besarnya yang indah untuk menatap sosok di depannya. Wajah cantiknya mengandung sedikit kemerahan. Sosok itu, yang merentangkan tangannya di bawah sinar matahari, memberinya perasaan bahwa dia mampu menahan langit meski langit runtuh. Perasaan seperti itu sebenarnya terlihat lebih kokoh dibandingkan punggung kakak laki-lakinya, yang telah melindunginya di masa lalu. Sukui terbatuk pelan, membangunkan wanita muda di sampingnya. Yang terakhir segera menundukkan kepalanya karena shock. Ujung telinganya yang halus menjadi merah. Sukui menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah tikus kecil membantu, Suruo akhirnya mulai bisa mengendalikan sedikit energi besar di dalam tubuhnya selama 2 hari ini. Meski ada batasnya, kekuatan yang meletus secara tiba-tiba juga akan cukup menakutkan. Namun, karakter Suruo tidak mengalami banyak perubahan meskipun kekuatannya meningkat. Sikapnya yang lembut dan lemah menyebabkan Sukui sedikit khawatir tentang kemampuannya menanggung kerasnya perang 100 kerajaan. Batuk lembut Sukui juga menyebabkan Lindong pulih. Segera, sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman cerah. Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar pintu. Yang lain segera mengikuti di belakangnya. Gerbang timur kota Wanxiang sudah dipenuhi orang. Massa hitam kepala manusia menyebar dari dalam kota seperti gelombang berwarna hitam. Gelombang hitam meresap kemana-mana. Ada lereng tinggi di luar kota. Tirai tipis yang sangat besar telah menyebar dalam bentuk melingkar di lereng yang tinggi, memanjang hingga ke cakrawala. Saat mata seseorang melihat melewati tirai tipis, orang bisa melihat hutan liar yang ada di dalamnya. Ada semacam aura tragis samar yang menyebar dari dalamnya. Setiap perang 100 kerajaan akan meletus di tempat ini. Banyak kuda hitam muncul di sini dan meraih kejayaan di tempat ini. Namun, banyak juga orang jenius yang terjatuh di tempat ini dan menjadi batu loncatan bagi orang lain menuju kejayaan. Berbagai kerajaan menempati posisi berbeda di tembok kota. Yang di depan tentu saja adalah 4 kerajaan super yang paling mempesona. Adegan itu menyapu seluruh area sebelum akhirnya berkumpul di area di depan Kekaisaran Awan Angin. Feng Chang berdiri dengan tangan di belakangnya di tempat itu. Pikirannya tidak lagi memiliki kemarahan seperti 2 hari yang lalu. Sebaliknya, dia tampak sangat gelap dan menyeramkan. Tentu saja, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah niat membunuh yang sangat dingin di matanya. Cukup banyak orang yang saling berhadapan. Samar-samar mereka merasakan darah di dalam tubuh mereka menunjukkan tanda-tanda mendidih. Selanjutnya, mereka semua akan memasuki area inti tersebut, tempat kompetisi final akan dimulai. Di saat yang sama, mereka juga akan menyaksikan pertarungan yang sensasional. Suara angin terbelah tiba-tiba muncul di udara sementara darah panas di tubuh banyak orang mendidih. Setelah itu, sejumlah orang mendarat di tembok kota di tengah seruan yang muncul satu demi satu. Itu kelompok Lindong. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu kelompok ini sementara seruan terdengar. Akhirnya mereka fokus pada sosok yang tiba-tiba muncul. Ekspresi Feng Chang yang sudah menyeramkan, yang berada di depan tembok kota, menjadi semakin gelap dan dalam. Dia perlahan memutar kepalanya dan sepasang mata pisau dinginnya yang gelap menatap ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya, tidak menunjukkan tanda-tanda mundur saat dia menghadapi Feng Chang. Niat membunuh yang gelap dan dingin yang keluar dari mata juling mereka tampaknya bahkan menyebabkan udara di atas dinding sedikit mengeras. Feng Chang membuka sudut mulutnya, memperlihatkan gigi putihnya yang lebat. Dia mengulurkan ibu jarinya ke arah Lindong sebelum mengarahkannya ke bawah. Matanya tampak garang. Lingkungan sekitar menjadi ribut. Feng Chang ini sepertinya sudah memutuskan untuk membunuh kelompok Lindong kali ini.
Keganasan merasuki api kecil saat dia melihat sikap Feng Chang yang memprovokasi. Tangannya memegang batang logam di bahunya dan memiliki dorongan untuk maju. Namun, dia akhirnya dihentikan oleh Lindong dengan lambaian tangan. Suara samar yang kuat tiba-tiba terdengar dari udara setelah Lindong menghentikan api kecil. Semua orang mengangkat kepala dan melihat Song Tai yang melayang di udara. Selanjutnya, siapapun yang memiliki segel nirwana akan memiliki kualifikasi untuk memasuki area ini. Namun, saya akan mengingatkan semua orang di sini bahwa seseorang diperbolehkan memasuki tempat ini tetapi tidak diperbolehkan untuk pergi. Selama seseorang memasukinya, ia akan menghadapi persaingan yang paling kejam. Tidak ada belas kasihan di dalam, yang ada hanyalah pemenang. Mata Song Tai yang tiba-tiba menjadi tajam menyebabkan ekspresi banyak orang berubah. Wajah mereka menjadi tidak stabil. Aku pikir kalian semua harus menyadari bahwa Sekte Super hanya akan memilih orang-orang yang paling berprestasi. Satu-satunya cara bagi kalian semua untuk membuktikan betapa hebatnya kalian adalah dengan mengalahkan lawan kalian dan merebut segel nirwana mereka. Setelah kamu menyerap segel nirwana dalam jumlah yang cukup, segel nirwana di telapak tanganmu perlahan-lahan akan berubah menjadi warna ungu emas. Saat kamu benar-benar memiliki segel nirwana ungu emas, kamu akan memiliki kualifikasi untuk naik ke peringkat emas nirwana dan menarik perhatian sekte-sekte super itu. Lindong memfokuskan matanya. Tidak disangka perang 100 kerajaan ini begitu kejam. Seseorang harus merebut segel nirwana dari tangan orang lain jika ingin naik ke peringkat emas nirwana. Ini mirip dengan membiarkan serangga beracun. Seseorang akan menempatkan ratusan dari mereka ke dalam sebuah wadah. Kelangsungan hidup terakhir adalah yang paling luar biasa di antara semuanya. Perang 100 kerajaan hanya mengenal kemenangan. Perang tidak mengenal kekalahan. Jika kamu sudah siap secara mental, maka, mulailah. Sekarang adalah waktu untuk membuktikan 1 tahun pelatihanmu. Song Tai menunjuk ke arah tirai tipis di depan yang tampak memanjang ke arah langit. Suaranya yang rendah dan dalam terdengar di telinga semua orang. Banyak sekali orang yang mengangkat kepala. Mata mereka menatap tirai tipis saat jejak panas liar perlahan naik ke dalamnya. Bagaimana mereka bisa mundur saat ini? Ayo pergi. Raungan rendah dan dalam terdengar dari suatu tempat yang tidak diketahui. Segera, langit dan bumi berguncang. Gelombang pasang yang menakutkan muncul seperti segerombolan belalang. Akhirnya, mereka bergegas melintasi langit dan menyerbu ke dalam penghalang cahaya yang sangat besar seperti ngengat yang menerkam api. Lindong, ikuti aku masuk dan hari ini akan menjadi hari kematianmu. Feng Chang meraung ke arah langit dari tembok kota. Matanya merah saat dia menatap Lindong dengan tatapan tajam. Setelah itu, tubuhnya bergegas ke depan, memimpin sekelompok besar orang dari Kekaisaran Awan Angin serta niat membunuh yang mengerikan saat dia dengan arogan menyerbu ke dalam penghalang cahaya. Lindong mengangkat kepalanya. Dia melihat ke belakang Feng Chang. Dengan menjilat lembut bibirnya, dia sambil tersenyum bertanya, "Semuanya, apakah kalian siap?" Semua orang di belakang membuka mulut dan tersenyum. Niat bertarung dengan bangga terlihat di mata mereka. Tidak ada sedikit pun rasa takut dalam diri mereka. Selanjutnya, mereka akan menghadapi kerajaan super terkuat di kota Wanxiang. Ayo pergi. Lindong tertawa terbahak-bahak. Tawanya seperti guntur saat dia menangkupkan tangannya ke arah Song Tai di udara. Master Song, terima kasih atas bantuanmu. Namun, serahkan semuanya pada kami. Tubuh Lindong bergegas keluar setelah tawanya terdengar. Dia menimbulkan gelombang suara angin kencang saat dia menuju penghalang cahaya. Api kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang dengan niat bertarung yang mengerikan. Song Tai menyaksikan kelompok Lindong dari langit saat mereka menyerang penghalang cahaya dengan niat bertarung yang mengerikan. Kekaguman melintas di matanya. Dia tahu jika kelompok Lindong bisa lolos dari uji coba ini, reputasi mereka kemungkinan besar akan mengguncang seluruh wilayah inti. Apakah mereka naga atau cacing akan ditentukan oleh pertempuran ini. Saat mereka menerobos penghalang cahaya, semua orang bisa merasakan aura tragis yang tak terlukiskan menerkam ke arah mereka. Segera, hal itu menyebabkan kekuatan Yuan di dalam tubuh sejumlah orang bergejolak secara intens. Semuanya buru-buru menghentikan tubuh mereka. Setelah berhenti, banyak tatapan itu segera beralih ke wilayah inti ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi sedikit membosankan.
Bagian dalam dan luar hanya dipisahkan oleh penghalang cahaya. Namun, mereka tampak seperti dua waktu yang sangat berbeda. Sinar matahari di luar terasa hangat, tetapi tempat ini mengandung rasa dingin. Seluruh langit tidak berwarna biru. Sebaliknya, warnanya merah tua. Mata seseorang akan memantulkan cahaya merah ketika seseorang mengangkat kepalanya dan melihatnya. Tempat itu tampak sangat aneh. Ada hutan primitif yang luas dan tak berujung di bawah langit merah gelap. Pohon-pohon besar setinggi 1000 kaki berdiri berdampingan, menyebabkan orang tidak dapat melihat ujungnya. Seolah-olah seluruh tempat itu tanpa batas. Ada juga sesekali auman yang menggetarkan jiwa dari binatang buas yang dikeluarkan dari hutan. Raungan itu mengandung keganasan yang tak ada habisnya. Ini adalah tempat yang berbahaya. Orang-orang besar dan perkasa yang memasuki wilayah ini dari kota Wanxiang secara langsung memecah keheningan asli tempat ini. Langit dipenuhi dengan sosok manusia yang tergantung di dalamnya. Tatapan mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan panas membara saat mereka melihat tempat ini. Ini akan menjadi arena kompetisi terakhir mereka. Mereka sadar bahwa pasti akan banyak ahli yang datang ke tempat luas ini dari banyak daerah lain. Segera setelah itu, mereka akan bertemu di tempat tertentu di area inti ini. Akhirnya, mereka bertarung untuk menyerap segel nirvana di tangan pihak lain. Pemenang dan pecundang akan ditentukan oleh hasil pelatihan 1 tahun ini. Tentu saja, sebelum itu, pertama-tama mereka akan mengamati pertarungan yang menggetarkan jiwa yang cukup untuk mendidihkan darah mereka. Sekelompok sosok dengan niat membunuh yang meluap-luap bergegas keluar di depan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya mendarat di hutan terpencil tak jauh dari situ. Mata seperti hantu jahat yang gelap dan dingin menatap tajam ke pintu masuk penghalang cahaya di belakang mereka. "Lindong, keluar!" Raungan Feng Chang yang rendah dan dalam dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. "Apakah kamu begitu ingin memberikan harta jiwa surgawimu kepada orang lain?" Tawa terdengar dari dalam tirai tipis. Kelompok Lindong juga menerobos penghalang cahaya sebelum muncul di wilayah inti ini. Senyum liar dan kejam perlahan muncul di wajah Feng Chang saat dia melihat kelompok Lindong melangkah ke tempat ini. Dia tahu bahwa Lindong tidak lagi memiliki jalur mundur di tempat ini. Dia bisa melakukan apa saja yang dia suka dan menyiksa orang ini, yang telah membuatnya marah sampai-sampai lebih baik mati. Kelompok Lindong juga secara bertahap turun dari langit sambil diawasi oleh banyak orang. Mereka mendarat di sebuah pohon besar tidak jauh di depan kelompok Feng Chang. Senyuman terlihat di wajah mereka dan tidak ada tanda-tanda rasa takut. Kekaisaran Lon Mun, Kekaisaran Hutan, dan Kekaisaran Lihuo, 3 kerajaan super lainnya dari kota Wanxiang, juga menampakkan diri mereka dalam jarak yang cukup dekat. Namun, mereka juga tidak serta-merta meninggalkan tempat ini. Sebaliknya, mata mereka menatap pertarungan di depan mereka dengan panas membara. Tabrakan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak dapat mengabaikannya dengan mudah. "Meskipun aku tidak tahu dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk memasuki wilayah inti ini, keberanianmu telah mengejutkanku. Aku akan meminta seseorang untuk mengantarkan mayatmu kembali ke kerajaanmu setelah perang 100 kerajaan selesai." Feng Chang membuka mulutnya ke arah Lindong dengan sikap padat dan berkata. Lindong mengabaikan orang menjengkelkan ini. Matanya menyapu para ahli dari Kekaisaran Awan Angin dan dengan lembut berkata, "Serahkan Feng Chang padaku. Saya akan menangani Meng Lai itu." Api kecil melambaikan batang logam di tangannya, menimbulkan suara angin yang bergemuruh saat dia berbicara dengan suara yang besar dan kuat. "Kau serahkan yang terlemah padaku? Jangan bilang padaku bahwa kalian berdua sudah berpikir bahwa kemampuanmu sudah melebihi kemampuanku." Tikus kecil menyipitkan matanya dan bertanya sambil bercanda. "Ini adalah wilayah inti. Pasti akan ada ahli dari sekte super yang mengamati tempat ini. Kita harus berhati-hati. Yang terbaik adalah menghindari pertempuran sebanyak mungkin." Lindong tersenyum dan berkata, "Lagi pula, kamu juga harus menjaga Luo kecil dan yang lainnya ketika kamu berhadapan dengan Luo Tong. Kerajaan Awan Angin telah merekrut cukup banyak ahli sementara jumlah kita pada akhirnya terbatas." Tikus kecil meringkuk mulutnya dan berkata, "Tenang. Gadis ini saat ini tidak selemah yang kamu kira. Kekuatan yang dia keluarkan dalam waktu singkat adalah sesuatu yang bahkan kamu akan merasa kesulitan untuk menghadapinya." "Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan kakak Lindong?
Suruo di sampingnya berkata dengan lembut dengan wajah merah. Ruo kecil, masalah melindungi saudaramu dan yang lainnya akan menjadi tugasmu. Kami tidak akan bisa mengalihkan perhatian kami ketika saatnya tiba. Lindong berkata sambil tersenyum. Suruo mengepalkan tangan kecilnya erat-erat. Dia mengangguk dengan sikap yang agak tegas. Kali ini, dia pasti tidak akan membiarkan dirinya menjadi beban bagi kelompok Lindong. Lindong akhirnya perlahan melangkah maju di depan banyak mata setelah melihat ini. Yuan Power yang perkasa perlahan-lahan keluar dari dalam tubuhnya seperti air pasang ketika dia melangkah maju. 3 Yuan tahap nirwana, apakah ini kemampuanmu? Menantang melintasi tahapan? Kamu pikir aku adalah sampah yang pernah kamu temui di masa lalu? Feng Chang tanpa sadar tertawa terbahak-bahak ke arah langit setelah melihat kekuatan Yuan yang melonjak keluar dari dalam tubuh Lindong. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Aku sudah berada di puncak tahap 4 Yuan Nirvana. Jika kau hanya mempunyai kemampuan sekecil ini, kau akan sangat mengecewakanku. Feng Chang melangkah maju. Kekuatan Yuan yang melonjak dari seseorang dari puncak 4 tahap Yuan Nirvana meletus darinya. Itu menyapu langit, membentuk tekanan yang menutupi Lindong dari segala arah. Di bawah kekuatan Yuan Power yang melonjak dari Feng Chang, aura Lindong jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Feng Chang jelas lebih kuat ketika menghadapi persaingan antara kekuatan Yuan Power saja. Jika ini yang sebenarnya kamu pikirkan, kamu juga akan mengecewakanku. Namun, Lindong hanya tersenyum menghadapi tekanan besar dan kuat dari Feng Chang. Sebuah pemikiran melintas di benaknya. Kekuatan Yuan, energi mental, dan kekuatan melahap melonjak pada saat bersamaan. Akhirnya, mereka seluruhnya dituangkan ke dalam formasi alam semesta kuno di atas dantiannya. Suara ledakan rendah mengalir dalam pembuluh darah Lindong. Akhirnya menyebar ke seluruh anggota tubuhnya. Tubuhnya tetap diam sesaat sebelum gelombang energi hitam keabu-abuan yang aneh tiba-tiba mulai meletus dari dalam tubuhnya. Energi berwarna hitam keabu-abuan tidak terlalu kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan aura Feng Chang yang menyebar ke seluruh langit. Namun, saat energi ini muncul, tekanan Yuan Power yang awalnya menekan Lindong benar-benar runtuh. Tekanan yang berasal dari Feng Chang benar-benar lenyap dalam jarak beberapa ratus kaki di sekitar Lindong. Energi yang aneh. Perubahan mendadak ini membuat semua orang terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Yuan Power murni asli Lindong tiba-tiba berubah menjadi energi yang tidak biasa. Namun, energi semacam ini jelas berada di atas kekuatan Yuan murni. Kalau tidak mungkin hal itu menyebabkan 4 Yuan Power milik Feng Chang panggung Nirvana Yuan yang perkasa runtuh sampai batas tertentu. Lindong ini memang punya sesuatu untuk mendukungnya. Mata Mulin dan yang lainnya juga mengandung keterkejutan saat mereka menyaksikan adegan ini. Jelas, mereka semua terkejut dengan langkah Lindong ini. Ini akan menjadi lebih menarik dengan cara ini. Kalau tidak, semuanya akan terlalu membosankan. Sebuah kejutan melintas di wajah Feng Chang. Segera, dia tersenyum lebar. Kedua matanya langsung menjadi kaku dan dingin di saat berikutnya. Dia mengulurkan jari panjangnya dan memotongnya di udara. Angin kencang tiba-tiba terbentuk setelah jari itu menebas ke bawah. Bilah angin Yuan Power berukuran 200 kaki langsung terbentuk di jari-jarinya. Setelah itu, mereka merobek udara dan bergegas menuju Lindong dengan kecepatan seperti kilat. Tubuh Lindong bergetar. Dia langsung berubah menjadi bayangan yang keluar. Kekuatan gabungan hitam keabu-abuan diaglomerasi di permukaan tubuhnya seperti meteorit hitam keabu-abuan. Tembakannya dalam garis lurus dan bertabrakan dengan 2 bilah Yuan Power yang tajam. Bang! Ledakan rendah terdengar dari langit. 2 bilah angin Yuan Power hancur berkeping-keping. Cahaya hitam keabu-abuan keluar dan muncul di depan Feng Chang. Bayangan tinju keluar, tampak seperti badai. Isinya keganasan yang mengejutkan saat menutupi tubuh Feng Chang. Feng Chang hanya mendengus dingin saat menghadapi serangan sengit dari Lindong. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah. Kekuatan Yuan perkasa berubah menjadi banyak tornado berputar yang sepenuhnya memblokir badai Lindong, seperti bayangan kepalan tangan. Bung bung bung. Pukulan itu meledak ke arah angin Yuan Power yang berputar-putar. Setiap kontak mengeluarkan suara yang menusuk telinga.
Pada akhirnya, itu pada dasarnya membentuk suara terus-menerus yang menyebar ke seluruh langit dengan cara yang memekakkan telinga. Setelah keluarnya gelombang sonik tersebut, terjadilah riak dahsyat yang meletus akibat benturan hebat tersebut. Itu hanya 10 detik yang singkat. Namun, keduanya telah melakukan puluhan pertukaran dengan sikap yang sangat sengit. Tabrakan itu sangat mengejutkan mata. Seluruh area menjadi sunyi senyap saat mereka menyaksikan pemandangan ini. Ekspresi banyak orang sedikit berubah. Hanya riak sisa yang menyebar sudah cukup untuk menakuti sekitar 3 ahli tahap Yuan Nirvana. Mereka benar-benar kesulitan membayangkan bagaimana Lindong bisa mengandalkan kekuatan 3 tahap Yuan Nirvana untuk bertarung sedemikian rupa dengan Feng Chang, yang telah mencapai puncak 4 tahap Yuan Nirvana. Mereka berdua belum mengeluarkan seni bela diri yang kuat sampai saat ini dan mereka saling menantang untuk melihat seberapa kuat fondasi mereka. Pemuda ini memang memiliki kemampuan yang tidak disadari oleh orang biasa untuk memiliki keberanian menghadapi kemarahan kerajaan super secara langsung. Bang! Tabrakan lain yang sangat dahsyat terjadi. Yuan power yang menakutkan tersapu. Tubuh Lindong dan Feng Chang terguncang hingga mereka mundur 10 langkah. Napas mereka sedikit lebih berat dibandingkan sebelumnya. Namun, keganasan di mata mereka menjadi semakin intens. Meng Lai, pimpin yang lain dan habisi semuanya. Biarkan Lindong yang harus aku tangani. Wajah Feng Chang ganas saat dia berteriak dengan cara yang menyeramkan. Dipahami. Senyuman kejam muncul di wajah Meng Lai saat mendengar ini. Dia mengangguk, sebuah kejahatan terungkap di matanya ketika mereka berbalik ke arah kelompok api kecil di jarak yang cukup dekat. Api kecil melangkah maju, batang logam di tangannya merobek udara. Aura mengerikan menyebar. Pada saat ini, dia muncul seperti binatang buas yang sekali lagi terbangun dari tidurnya. Kakak kedua, aku akan menyerang. Darah melonjak di mata api kecil. Dia mengeluarkan dengungan saat tubuhnya yang kuat bergegas menuju Meng Lai sambil ditemani oleh bayangan yang sangat besar. Pertarungan antara kedua belah pihak telah benar-benar meletus pada saat ini.